Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi, summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina, summa liwalidayna, khususan limuallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ala ma nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Ini kajian kita tentang munakahat, yakni tentang kitabut tolak, menyangkut tentang syarat-syarat sahnya tolak. Termasuk disyaratkan sah tolak suami yang menjatuhkan tolak itu dengan ikhtiar, atas keinginannya, atas kemauannya, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah paksaan, tidak di bawah ancaman orang lain. Maka tiada sah tolak daripada orang yang tergagah. Tergagah itu tadi dia bawa tekanan, ancaman, paksaan. Tapi baru sah dikatakan seseorang itu tergagah ada ancaman. Ancamannya membahayakan. Orang yang mengancam sanggup menjalankan ancamannya, sementara dia yang terancam tidak bisa menghindari ancaman, sehingga dengan terpaksa dibilanglah talak itu terhadap istrinya. Ini enggak sah. Umpama karena laki-laki ini mau kali sama istri dia, diancam, diambilnya parangnya, ditaruh ke leher. Sekarang juga kau jatuhkan talak terhadap istri. Apabila kau tidak mau, ku sembelih kau. Sementara orang yang ngancam ini sanggup menjalankan ancamannya, badannya besar, preman pula dia, dan dia betul-betul akan menjalankan ancamannya kalau kemauan dia tidak dituruti. Bukan gertak sambal ini. Nah, kalau gertak-gertak sambal aja, alah kau aja kok gertak sambal, mana berani kau nyembelih aku, so penjara kau seumur hidup. Ini orang udah penjara sama dia udah kayak rekreasi di penjara, baru masuk penjara. Ada pula sikit-sikit bocor-bocor halusnya, nggak ada rasa takutnya, udah urat takut itu sudah dicabut dari hatinya. Jadi kalau dia ngomong itu ya begitu, nggak ecek-ecek, dan dia kuat sanggup menjalankan ancaman itu, sementara yang terancam di posisi yang lemah, tak sanggup melawan. Ya, kalau dia sanggup melawan, dia pun pandai main silat, nggak boleh. Atau yang ngancam itu tak sanggup menjalankan ancamannya, cemana lah nggak aku bilang sama istriku ku cerai, diancam aku. Apa ancamannya? Mau dibunuhnya aku.
Siapa yang ngancam tuh? Anak itulah yang umur 10 tahun tuh kan. Ya Allah, 10 tahun. Mana sanggup dia menjalankan ancamannya? Karena dia lemah, sementara dia ancam itu udah dewasa. Itu nggak rasional. Nah, kalau itu jatuh. Kenapa jatuh? Karena tak cukup syarat-syarat tergagah. Ikroh namanya. Ya nggak cukup. Jadi yang mengancam itu di posisi sanggup menjalankan ancamannya, sementara yang diancam lemah, tak mampu menghindari ancaman itu. Sehingga karena nyawa ukurannya, ya udahlah, dibilang dialah, kujatuhkan talak terhadap istri. 3 bilang, nanti kau rujuk. Iya 3. Pertanyaannya, sah nggak jatuh talak itu? Tidak. Kenapa? Karena dia menjatuhkan talak tidak dengan ikhtiarnya, tidak dengan keinginannya, tapi atas dasar tekanan, paksaan, ancaman. Nah, nggak jatuh itu, nggak apa-apa. Ucapannya tidak secara syar'i tidak menjatuhkan talak, masih aman dia. Dan jikalau tiada ia tauriah sekalipun, umpama ada kadang-kadang orang dibilangnya tapi pakai tauriah. Tauriah itu seperti misalnya kayak Nabi Ibrahim melewati sebuah kerajaan yang rajanya itu zalim. Kezalimannya diantaranya suka sama istri orang. Jadi ketika saat ditanya ini siapa kepada Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang ini saudaraku. Itu tauriah namanya. Pada istrinya kan istrinya, tapi dia nggak bilang. Kalau dibilang ini istriku, itu diganggu. Tapi ini saudaraku. Yang dimaksud saudara itu bukan saudara seibu saya, seibu, enggak. Saudaraku sama-sama dalam iman. Saudara sama-sama dalam iman. Itu namanya tauriah. Tidak diambil zohirnya, tapi ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini nggak pakai kayak begitu. Misalnya, ya, ku talak istriku. Maksud dia talak itu talak, ku tolak istriku. Maksud tolak itu ditolak kayak gini, bukan tolak cerai, bukan. Iya, ku tolak istriku. Maksudnya tolak, ditolak orangnya. Itu maksud dia. Apakah mesti dia niat tauriah begitu baru nggak jatuh? Enggak. Umpama niat memang dijatuhkan lah memang. Tolak dalam artian ya cerai gitu. Itu pun tak jatuh. Kenapa? Karena dia di bawah tekanan ancaman. Nah, nggak mesti harus pakai tauriah baru tak jatuh. Mau pakai tauriah atau nggak pakai tauriah, tetap tidak jatuh karena dia menjatuhkan dengan bukan ikhtiarnya, tapi di bawah tekanan, ancaman dari orang yang mengancam dia. Nah, bisa dipahami itu ya. Dan jikalau tiada ia tauriah sekalipun, walaupun tidak ucapan itu dimaksudkan yang lain, seperti tadi, tolakkan istri. Iya, ku talakkan istriku. Tolakku maksud dalam hati dia, no, tolak bukan cerai. Apa mesti begitu? Enggak. Diniatkan begitu, yang nggak jatuh juga. Niatnya tolak pun ya nggak jatuh karena di bawah tekanan. Syaratnya itu yang menjadi masalah. Syarat sah itu harus ikhtiar, dia nggak ikhtiarnya, maka ucapan itu sendiri tidak berlaku hukum. Jadi nggak mesti harus diniatkan tauriah tadi waktu mengucapkan itu, enggak mesti. Ada tauriah atau tak ada tauriah, tidak jatuh. Dan tauriah itu contohnya seperti ia niat tolak perempuan yang lain daripada istrinya. Iya, kuceraikan dia.
dia itu maksudku bukan istriku, orang lain. Iya, kutalakkan si Fatimah. Ya, Fatimah kan banyak. Maksudku kan Fatimah istriku, Fatimah sana. Itu tauriah namanya. Dialah yang tahu hati dia itu. Niatnya itulah menjadikan ucapannya itu tauriah. Apa mesti begitu baru tak jatuh? Enggak. Begitu pun tak jatuh, tak begitu pun enggak jatuh. Kenapa? Karena dia mengucapkan itu bukan karena ikhtiarnya, tapi di bawah tekanan ancaman dari pihak lain. Atau contoh lain, seperti ia niat dengan tolak itu menguraikan tambatan, menguraikan ikatan. Iya, kuceraikan dia. Maksudnya, kulepaskan ia dari ikatan. Bukan ikatan nikah, ikatan terikat. Gitu. Apa mesti begitu? Itu tauriah juga itu. Hatinya yang memaksudkan itu. Itu pun tauriah. Tidak mesti. Digitukan pun niatnya jadi tauriah. Iya nggak jatuh. Nggak pun harus diniatkan tauriah tadi. Iya nggak jatuh juga. Karena yang jadi ukuran jatuh tidak jatuhnya adalah bukan niat tauriah atau tidak. Yang jadi ukuran adalah ada ikhtiarnya apa enggak. Enggak ada orang dia di bawah tekanan ancaman kok. Ya udah, kalau karena di bawah tekanan, bukan karena kemauan dia, bukan karena pilihan dia, bukan karena maunya dia, bukan karena ikhtiar dia, ya nggak jatuh. Jadi untuk tidak jatuhnya itu tidak harus ada tauriah. Tidak harus ada tauriah. Dan disyaratkan pada sigot itu salah satu syarat sah tolak itu ada ucapan. Ucapan itu adalah sigot tolak, yaitu lafaz yang menunjukkan atas bercerai. Ucapan yang menunjukkan ini perceraian. Sama ada lafaznya sharih ataupun lafaznya kinayah. Sharih itu misalnya, udah aku ceraikan kau, udah aku jatuhkan talak kepadamu. Itu namanya sharih. Jelas dia. Nggak bisa ditafsir lain gitu. Maka kalau sharih ini nggak usah pakai niat, jatuh. Bahkan umpama niatnya gurauan pun jatuh. Dalam hadis Nabi mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa azluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang kalau sungguh-sungguh ia jadinya sungguh-sungguh, diniatkan maksudnya. Gurauan bukan yang sesungguhnya, maksudnya bukan yang sesungguhnya, itu pun jadi hukumnya sungguh-sungguh. Apa dia yang 3 itu? Salah satunya menjatuhkan tolak. Tapi lafaznya sore. Harusnya begitu. Lafaznya sore. Apa itu lafaz sore? Lafaznya jelas, yang nggak bisa ditafsir lain kecuali maksudnya cerai. Kuceraikan kau. Udah, cerailah kita sejak hari ini. Jatuh talak kau. Itu sorry itu mau sungguh-sungguh mengucapkannya dengan maksud bercerai, ya jatuh. Maksudnya gurauan pun jatuh. Ecek-ecek, gurau-gurauan, itu pun jatuh. Makanya jangan diguraukan ini jatuh talaknya. Dibilang istrinya, bang, kayak mana lah orang bercerai itu ya bang? Kok bisa lah orang itu bercerai? Cemana rasanya? Yang tadinya sama, baik, tiba-tiba kok bisa cerai? Kayak mana lah itu rasanya bercerai? Ya udahlah, aku ceraikan kau, biar tahu kau rasanya bercerai. Bang, sakit apa? Ya, tapi kau mau tahu rasanya cerai, ya udah aku ceraikan lah kau ini kan. Serius bang? Enggak juga lah. Mana mungkin
aku bisa menceraikan kau, nggak jumpa 1 hari aja aku udah bingung. Main-main tadi ya, nggak ada niat dia mau ceraikan, tapi dibilang nggak tuh, jatuh nggak? Jatuh. Makanya jangan dibilang-bilang, karena itu sore, nggak diniatkan pun jatuh, nggak butuh niat itu, maka gurauan pun jatuh. Istrinya kan, mana lah kok bisa bercerai? Gimana rasanya orang? Oh mau tahu kau? Ya udah, aku jatuhkan cerai sama kamu. Bang, serius apa? Enggak lah, main-main ku aja itu. Jatuh itu. Maka jangan dibilang-bilang itu. Jangan dibilang-bilang. Kalau dibilang, ada juga dalam cerita itu bercerita, tapi nggak ada kalimat cerai yang diucapkan suami, cuman apanya, alur ceritanya bercerai. Yang ada begaduh-begaduhnya, tapi ngomong cerainya nggak ada. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau dalam begaduh shootingnya itu ada kalimat, ya udahlah kalau memang kayak gitu mau kau cerai kita, kata si suami. Padahal itu cuman membaca teks dialog dalam syuting itu ya, itu jatuh. Kan nggak betul-betul itu kan. Kalau cuman membilangkan dalam alur ceritanya, jatuh walaupun nggak ada. Nah, makanya ya harus pandai lah orang tuh. Ini adegannya ini cerita alurnya bercerai nih, ya apa-apa boleh. Tapi jangan mengucapkan kata cerai itu ya, cuman dalam alurnya terjadi perceraian, gitu aja. Saya ingat dulu film Sopan Sopian, itu sama-sama bintang film itu. Siapa istrinya? Lidiawati. Saya istrinya nggak tak ingat namanya. Yang meninggal waktu jalan naik motor gede, terjatuh ya. Yang dia keluar jadi anggota dewan, nggak tahan saya, nggak sanggup. Mungkin orang sanggup, saya nggak sanggup, bagus keluar aja. Apa nggak sanggupnya, tak tahu lah kita. Itu dia yang tahu. Nah, jadi pernah saya nonton filmnya itu, mereka bercerai. Tapi nggak ada kalimat cerainya, itu nggak ada disebutkan dalam alur cerita filmnya. Cuman mereka bercerai, gitu. Nggak apa-apa kalau itu, nggak apa-apa. Makanya sutradara pun harus pandai. Jangan gara-gara itu bercerai pula orang kan. Iyalah. Iya, walaupun nggak diniatkan dua, kan dua kalimatnya kan. Umpamanya udah dibilang kalimat itu, ada yang salah tadi, harusnya nggak ini yang ini itu. Coba ulang balik. Dibilangnya balik. Alah, masih ada kurang pas. Coba bikin ulang lagi. Coba, itu baru pas. Pas yang ketiga pula tuh. Habis. Na'udzubillahimin dari udahlah, gak usah jadi bintang film cerita itu aja lah, cerita nikah aja lah, jangan cerita jalan. Baik. Nah, kalau kinayah, lafaz yang bisa dipahami maksudnya cerai, tapi juga bisa dipahami maksudnya bukan cerai. Nah, itu namanya kinayah. Nah, baru jatuh kalau kinayah yang menentukan itu cerai atau bukan cerai, niatnya. Kalau diniatkan cerai dengan bahasa itu, ya jadi cerai. Kalau niatnya bukan cerai, ya enggak cerai. Apa contoh?
ya sudahlah, kalau kau sudah tak mau lagi diatur, pulang kau ke rumah orang tua, tak usah kau balik lagi sana. Maksud pulang kau sana itu ngusir apa menceraikan? Pulang kau sana, tak usah kau balik-balik lagi. Jangan kau harap kalau kau pergi dari rumah ini kau jemput. Nggak. Apa maksudnya itu? Cuman ngusir, nggak apa-apa, nggak jatuh. Oh enggak lah, memang menceraikan lah maksudnya, ya jatuh. Udah pisah aja lah kita. Memang kita kalau jumpa si ribut aja, udah pisah aja kita. Bisa maksudnya pisah rumah saja, bisa maksudnya pisah dalam artian pisah ranjang. Tapi kalau maksudnya pisah dalam artian cerai, jatuh. Niatnya lain, itu kinaya. Ku lepaskan kau. Lepas apa nih sekarang? Bisa saja ku lepaskan dari pegangan aku, bisa juga ku lepaskan dari ikatan nikah, berarti cerai ya. Niatnya itu menentukan apa maksud ku lepaskan. Maka jatuh tolak dengan lafaz yang sharih dengan tiada berkehendak kepada niat menjatuhkan talak. Nggak ada niat untuk menjatuhkan talak sekalipun, kalau lafaznya sharih jatuh talak. Tadi udah kita bahas. Bermula lafaz yang sharih itu mustaq tolak. Mustaq dari kata tolak. Mustaq dari kata farq, mustaq dari kata sarroh, dan 7 mustaq barang yang tersebut itu dengan bahasa ajam seperti katanya tolak tuki. Ketika awal dia mengucapkan pulang ke rumah orang tuamu, nggak ada maksud dia menceraikan. Belakangan baru itu diniatkan sebagai cerai. Nah kalau itu nggak bisa, nggak sah, itu nggak jatuh. Yang jatuh itu dari awal ketika saat ia mengucapkan kata-kata kinayah itu memang sudah diniatkan dia untuk mencerai. Maka begitu diucapkan jatuh talak. Pulang kau ke rumah orang tuamu. Kata-kata pulang kau ke rumah orang tuamu memang dari awal maksudnya bukan mengusir, mau menjatuhkan talak. Dibawanya istrinya, sak pakaian, kemudian sampai di rumah orang tuanya. Pak, kuserahkan anak bapak nih balik kepada bapak. Assalamualaikum. Bingung mertuanya. Maksud kuserahkan anak bapak kepada bapak. Assalamualaikum. Nggak dikasih kesempatan mertuanya nanya. Serahkan ini maksudnya apa? Kalau serahkan maksudnya sementara biarlah dia di sini dulu. Aku mau pergi di rumah sendirian. Tak bisa begitu maksudnya kan? Atau apa ini maksudnya? Nggak jelas. Nah kalau nggak jelas itu tanya kepada yang bersangkutan. Waktu dia bilang, Pak, anak bapak aku serahkan balik sama bapak. Nah itu niat dia apa itu? Kalau niat dia maksudnya ya menjatuhkan talak lah, maka dipulangkan itu. Dari awal ketika dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan sebelum diucapkan, dah itu aja di kepala dia. Begitu diucapkan, ya memang itulah. Ya udah jatuh. Jadi kalau enggak itu maksud dia. Aku pak enggak sanggup lagi mendidik anak bapak, aku serahkan balik sama bapak. Biar bapak lah dulu mendidiknya. Kalau udah berubah dia, aku jemput balik. Kalau itu maksudnya, itu nggak jatuh. Serahkan dalam artian untuk supaya dididik balik sama bapaknya. Itu nggak apa-apa, nggak jatuh. Karena bukan mencerai maksudnya. Itu yang tahu dialah. Karena dia yang punya hati meniatkan waktu mengucapkan itu apa maksudnya. Niat itu nggak ada yang tahu karena dalam hati. Dari lafaz zohirnya ini kinayah. Bisa jadi itu talak, bisa jadi tidak, tergantung niatnya.
Sementara niat itu yang tahu yang punya hati, karena niat dalam hati. Ya udah, nanti belakangan ditanya nggak sama dia, maksud kau itu apa itu? Menceraikan anak. Oh maksudnya ya kurang lebih gitulah Pak. Ah, udah jatuh itu. Oh kalau baru ayah yang bilang, sementara suaminya diam aja, belum. Oh diceraikan. Yang menjatuhkan talak itu bukan suruhan si ayah, tapi ucapan dari si anak. Ayah itu cuman memotivasi anak untuk punya nyali menjatuhkan talak itu aja. Karena selama ini mungkin menantunya keterlaluan kali. Sementara lakinya itu apa namanya ya, nggak punya keberanian, nurut aja. Di bawah bendera istri. Mertuanya sudah bolak-balik menasehati, tapi nggak juga dihiraukan. Terakhir mertuanya yang nggak sabar, udahlah ceraikan aja lah istri kau tuh. Kalau Nabi Ibrahim dulu kan bendul pintu rumah ini, bilang sama suamimu ya minta diganti gitu. Nabi Ibrahim kan datangi anaknya, Nabi Ibrahim udah punya istri, ada Ismail. Oh suamiku lagi keluar, nampak lah oleh Nabi Ibrahim ini kayaknya nggak bagus ini istrinya. Oh ya udahlah, tapi nggak dibilangnya dia siapa. Kirim salamku sama suamimu, bilang ya tadi ada tamu orangnya seperti ini. Dia berpesan supaya bendul depan rumah nih, pintu nih diganti. Oh iyalah Pak katanya. Begitu suaminya pulang diceritakan lagi ini, Nabi Ismail paham yang datang itu ayahnya, suruh ganti intinya itu yang datang ayahku nyuruh supaya menceraikan engkau. Ya udahlah aku ceraikan kau karena aku patuh sama ayahku. Itu kayak talak sah. Yang menjadi jatuhnya itu cerai dari suami, bukan ucapan ayahnya. Ayahnya itu hanya menyarankan saja untuk anaknya berkenan menceraikan istri. Oh ini bukan diancam, nyarankan ini. Udahlah kau ceraikan aja lah istrimu itu, nggak bisa, kayaknya dia itu nggak cocok sama kau. Pesolek kali ya, tengok dia gaji kau aja habis untuk bibirnya aja, tuntutan dia terlalu banyak. Kau tidak kaya kali kalau kayak gini, maulah kurus kering kau dibikinnya nanti. Udah kau ceraikan. Bukan ancaman, nggak ada ayahnya ngancam. Kalau tak mau kau juga menceraikan, bagus, ku sembeli aja lah kau. Nggak ada gitu. Cuma nyuruh. Datang si anak mau pula disuruh ayahnya, ya udah jatuh. Nggak ada ancaman di situ. Jadi hati-hati juga lah istri-istri ini, jangan melawan sama mertua. Kalau disuruh, anak wajib patuh sama orang tua. Tapi tengoklah alasan orang tua nyuruh cerai. Kalau tidak syar'i, nggak wajib dipatuhi. Ada begitu, patuh kali anaknya sama emaknya. Jadi asal kawin, rasa emaknya tak cocok, ceraikan istri kau tuh, tak bisa pakai, ceraikan. Entah berapa perempuan sudah ceraikan. Terakhir susah dapat jodoh, takut orang. Begitu mau nikahi sama perempuan, kau nanti korban yang ke-10. Udah 9 istri diceraikan. Kenapa begitu? Itu anak mami. Nanti kalau tak pandai-pandai awak ngambil hati mertua tuh, disuruh ceraikan itu. Oh gitu lah, nggak mau aku jadi janda aku lah, gitu, nggak mau. Terakhir, duda seumur hidup mati. Jadi nggak bisa juga. Tengoklah, mak nyuruh cerai itu motivasinya apa. Kalau kira-kira itu tidak syar'i, nggak wajib dipatuhi.
Yang wajib patuh sama orang tua itu dalam kerangka kalau yang disuruh orang tua itu adalah syar'i. Kalau enggaknya ya nah. Jadi kalau kinayah harus ada kata-kata, harus ada niat, berkendak kepada niat yang disertakan dengan awalnya. Ketika awal mengucapkan kata-kata kinayah itu memang maksudnya untuk menceraikan. Jangan diucapkan nggak ada niat cerai, setelah diucapkan itu maksudku tadi bilang kayak gitu, itulah maksudnya. Niatnya belakangan nggak sah. Harus dari sejak awal yang mengucapkan itu memang udah niat dia untuk menceraikan. Seperti dikatanya, aku lepas akan dikau, aku lepaskan kau. Lepas itu maksudnya apa? Cerai bisa, lepas ikatan nikah, tapi lepas dalam artian lepas dari pegangan tangannya atau apalah istilah lepas itu. Jadi ini kinayah karena nggak harus itu diartikan cerai. Maka menentukan dia jatuh apa tidak, niat dialah waktu mengucapkan kata-kata lepas itu. Atau engkau terlepas dariku, sama lah itu. Atau engkau kena lepas, atau engkau sunyilah, kau sunyi, yakni daripada suami, kau sunyi dari suami. Bisa saja maksudnya tak dikawani suaminya, karena suaminya asik merantau aja, kan bisa begitu. Atau engkau yang diputuskan perhubungan, putus hubungan di antara kita. Putus hubungan itu bisa saja maksudnya nggak cakapan, bukan maksudnya cerai. Atau bisa juga putus hubungan di antara kita, bisa saja maksudnya putus hubungan ikatan suami istri, berarti cerai. Yang mana ini maksudnya? Tinggal suamilah apa niat dia ketika awal mengucapkan kata-kata itu. Kalau niatnya cerai, jatuh. Kalau niatnya bukan cerai, ya nggak jatuh. Umpama suami bohong, dia itu menanggung. Kan bisa aja. Begitu ditanya, maksud abang apa ngomong kayak gitu? Apakah abang maksud menceraikan aku? Enggak. Padahal memang iya. Karena belakangan udah waras, tadi kan lagi emosi. Udah waras, konsekuensi cerai itu sama dia berat kali. Bohong dia, enggak, bukan itu maksudku. Jadi apa maksud abang? Ya itu aja lah maksudku. Sekedar pala aja nengok kau, aku bilang lah udah pulang. Itu aja, ngusir. Bukan cerai kan bang? Enggak, padahal iya. Dia yang bohong, dia berdosa. Apalagi ini yang ketiga pula nih kan. Kalau yang pertama masih jujur dia, karena masih bisa rujuk. Yang kedua masih jujur dia, karena masih bisa rujuk. Yang ketiga, kalau jujur dia, nggak bisa kurujuk. Pasti dia nggak mau dirujui, karena dia pun takut dosa. Sehubungan sudah talak 3 nggak bisa sama lagi. Nikah baru pun tak bisa lagi. Resikonya tinggi. Udahlah, bohong aja lah. Umpama bohong si suami, berarti kan selama mereka bersama kan zina itu. Yang nanggung dosa zinanya siapa? Suami. Istrinya mana tahu. Karena dalamnya laut bisa diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Yang punya hati sama yang bikin hati. Yang punya hati siapa? Suami. Yang bikin hati siapa? Allah. Ya Allah dan dia yang bersangkutan lah yang tahu. Kalau dia bohong, dialah yang tanggung risikonya. Kadang-kadang kan gitu, kalau talak 3 banyak bohong itu. Banyak bohong. Kenapa? Karena konsekuensinya mereka harus pisah. Yang nggak bisa dirujui, nggak bisa dinikah baru lagi. Resikonya dia harus menikah pula sama yang lain. Terlalu besar. Solusinya terlalu besar, nggak sanggup mereka jalannya. Terakhir, bohong mereka. Padahal kalimatnya udah sore. Nggak kayak gitu kalimatnya. Kayak gini yang aku bilang tadi. Macam mana bilangnya? Sama kayak datang ke rumah. Disuruh emaknya
Oh, datang dulu ke rumah ustadz itu. Pak, kawan ini anaknya nih. Tadi dia udah mengucapkan kalimat-kalimat cerai. Ini soalnya yang ketiga nih. Saya tanyakan dulu ustadz itu jatuh apa enggak dengan ucapan tadi itu. Datanglah ke rumah sama si bapak. Gini. Kayak mana kalimat yang kau ucapkan? Kita bilang. Yalah. Kalau kau kayak gitu terus, timbang aku durhaka sama mamaku, aku ceraikan kau nanti. Aku ceraikan kau nanti. Oh, ada kalimat nantinya. Iya. Oh, kalau nanti tergantung nantilah. Kalau kau ceraikan jatuh, kalau enggak. Oh, nanti pula kan. Jadi kalau kau bilang, timbang aku durhaka sama mamaku, bagus, cerai kita. Enggak ada kalimat nantinya, ya udah jatuh. Ada nggak kalimat nantinya? Ada, kata dia. Bapaknya kan nggak dengar waktu gaduh sama istrinya. Bapaknya kerja. Oh ya udah, kata bapak. Bapaknya pada senang lah kan. Pulang. Gimana kata Ustadz tuh? Kata si mama. Kata Ustadz tuh nggak jatuh karena dia mengucapkan kata cerainya pakai nanti. Kuceraikan kau nanti, itu kata Ustadz tuh ancaman aja. Ya tergantung nantilah, kalau ternyata dijatuhkannya jatuh, kalau enggak ya enggak. Sifatnya ngancam mau cerai, belum karena pakai kata nanti. Tapi kata Ustadz tuh kalau nggak ada kalimat nanti, ya udah ceraiku, ceraikan kau, gitu. Nggak ada kalimat nanti, ya cerai. Begitu dengar suaminya ngomong kayak gitu, meraung lemaknya. Bohong dia. Nggak ada itu bilang nanti. Aku ada di situ sebagai saksi. Ya Allah. Jadi talak 3 lah udah ini, nggak bisa sama lagi lah orang ini, begitu. Yang dibayangkan maknya itu kan anaknya masih kecil-kecil. Nah, kalau cerai mereka talak 3 nggak bisa sama lagi kayak mana? Maka menangis maknya meraung. Nah, habis itu datang lagi ke rumah. Rupanya Ustadz nggak ada, dia bohong. Itulah tadi. Untung ada maknya situ. Kalau umpama nggak ada maknya di situ, kan udah sama balik mereka. Nah, makanya orang kalau udah sesak, bohong itu kayaknya jadi gampang. Mau nikah pun gitu juga. Belum diceraikan lakinya, dia bilang udah ceraikan. Padahal lakinya nggak menceraikan dia. Pergi aja begitu ke Malaysia dalam kerangka mau kerja. Nah, belum ada waktu apa itu, nggak ada bilang cerai, nggak ada. Cuman ketika saat ditanya dia bilang udah diceraikan aku, katanya. Bohong dia. Supaya apa? Bisa nikah lagi sama suami yang baru. Karena ditunggu-tunggu pun laki tak pulang-pulang. Jadi nasib dia STJ. Apa bu STJ? Status tak jelas. Dibilang dia istri, suami tak pulang-pulang. Dibilang dia janda, belum dijatuhkan talak sama suami. Nah, itulah STJ, status tak jelas. Sebetulnya statusnya jelas, itu masih istri orang. Cuman tidak didatangi laki, itu aja, nggak kasih nafkah laki. Nah, itu bohong dia. Karena udah suka kali sama yang ini, yang ngantri ini. Nah, bohong-bohong dia. Ya Allah. Jadi gitulah. Atau engkau ditinggalkan nikah. Ditinggalkan nikah. Itu pun kinayah. Atau halal Allah atasku. Halal Allah atasku haram. Apa yang dihalalkan Allah atas diriku haram sekarang ini. Apa maksudnya? Yang dihalalkan itu yang mana? Yang haram itu yang mana? Kan nggak dibilang ya kan? Bisa saja maksudnya itu istriku yang tadinya halal bagiku sekarang jadi haram. Berarti sudah jatuh talak. Bisa juga maksudnya nggak begitu. Nah, makanya tergantung niat suami lah.
atau engkau yang diputuskan perhubungan, udah tadi ya, atau beriddah olehmu istibra akan rahim engkau. Beriddahlah kau supaya bersih akan rahim engkau. Kalau beriddah berarti perempuan yang punya iddah itu kan kalau dicerai laki kan. Tapi maksud beriddah itu apa ini? Cerai apa-apa? Itu niatnya lah menentukannya. Atau engkau atau hubung olehmu dengan ahli kamu. Maksudnya apa? Pulang kau ke keluargamu sana. Balik kau sana ke keluargamu. Itu ngusir atau mencerai. Itu lakinya lah itu yang tahu. Atau bujang olehmu, kau jadi bujang. Bujang itu maksudnya bisa saja kau janda sekarang, gitu. Berarti dicerai. Bisa juga maksudnya nggak begitu. Maka niat suamilah waktu mengucapkan itu apa. Atau ada atau ini ada yang kurang. Daging. Alifnya ada alifnya itu. Cobalah nanti kita tengok kitab Arabnya ya. Atau tinggal olehmu akan daku. Kau tinggalkan aku. Tak takut aku sendirian. Maksudnya apa tinggalkan sini? Biar aku jadi duda aku di sini nggak apa-apa. Kalau itu maksudnya cerai. Kalau maksudnya yang lain enggak. Atau wadak olehmu akan daku. Wadak itu kan pisah kau dari aku. Wadak, tahu wadak kan tahu perpisahan. Atau seumpama yang tersebut itu. Atau yang lain dari itulah yang mirip-mirip seperti itu. Daripada tiap-tiap lafaz yang memberi ketahui, yang memberi pengertian dengan bercerai akan sebagai memberi ketahui yang hampir. Intinya kalimat-kalimat yang bisa dipahami cerai tapi bisa juga dimaksudkan bukan cerai. Itu kinayah lah itu. Cerainya sore enggak? Sore. Kita bilanglah 10 menit menjelang melahirkan, tapi belum lahir ya. Sakit-sakit ya kalau melahirkan. Kayak pernah melahirkan ada. Intinya umpamalah setengah jam sebelum melahirkan, udah sakit-sakit katanya. Kalau bidan bilang udah buka 1, buka 2 tapi buka tuh enggak tahu. Ibu ngerti Bu, buka 1, buka 2. Sampai buka berapa baru lahir Bu? Buka 5? Buka 5 ya. Saya nggak ngerti itu buka itu. Tapi sering dengar dari bidan buka sekian katanya. Oke lah. Tapi belum lahir anaknya belum. Lantas suaminya bilang, ku ceraikan istriku. Jatuh nggak? Jatuh. Beriddah nggak? Dalam kondisi apa itu istrinya? Hamil. Berapa iddah orang hamil? Melahirkan. Setengah jam setelah itu, anaknya lahir. Habis iddahnya. Tak bisa rujuk. Kalau mau nikah baru. Kalau mau nikah baru, akad balik, pakai mahar, gitu-gitulah. Tapi rujuk nggak bisa. Ya, tolaknya tolak bain. Iya, bainnya itu karena habis iddah. Talak yang tak bisa rujuk lagi itu disebut bain. Tapi kalau masih bisa nikah, namanya sugro. Kalau nggak bisa nikah lagi, harus nikah sama yang lain dulu, itu namanya bain kubro. Jadi tolak bain itu bisa khulu,
tebus talak, dibayar sama istri, baru dijatuhkan talak sama suami, itu khulu namanya. Bisa juga tolak bain itu tolak yang ada iddahnya tapi habis masa iddah tuh. Nah, itu pun bain juga. Karena dengan habis masa iddah suami tak bisa rujuk. Jadi intinya kalau tak bisa rujuk, nah itu disebut tolak bain. Tapi karena masih bisa nikah tanpa harus nikah dulu si istri sama orang lain, nah itu bainnya suro. Kalau talak 3 nggak bisa, harus nikah dulu sama yang lain. Nah, baru bisa nikah sama dia. Nah, itu namanya kubro. Kenapa dibilang kubro? Karena urusan jadi besar, melibatkan pihak ketiga. Umpama dijanji-janjikan, karena kalau nggak dipakat-pakati, takutnya lama nggak dicerai-ceraikan. Jadi dipakat-pakati, mau kau menikahi mantan istriku? Aku udah talak 3 sama dia, tak bisa aku rujuk, nikah baru pun tak bisa. Kata Ustadz mesti nikah dulu dia sama laki-laki lain, dan mesti campur pula. Habis itu diceraikan, habis iddahnya setelah diceraikan, baru bisa aku nikah. Jadi kalau lah ini laki-laki yang nggak ku kenal, nggak ada perjanjian, takutku nikah tak cerai-cerai, kapan pula aku mau nunggu berapa lama. Jadi kupilihlah laki-laki yang mau menikahi mantan istriku itu kau. Kita kan udah lama berkawan, kau tolonglah aku, mau kan? Alah, nanti ada lafinya lah, nggak usah takut lah kau, aku kasih kau. Oh ya, dalam hati dia kerja enak dapat duit. Mau kali lah dalam hatinya, sebenarnya dibilang lah. Dibilang sama mantan istrinya, aku punya kawan, insya Allah mudah-mudahan mau dia jadikan. Jadi nanti udah aku bilang sama dia, kalaupun setelah kalian menikah, nanti sekali aja campurnya, jangan berulang-ulang. Dia mau. Dan itu supaya jangan hamil kau, aku bilang pakai pengaman ya, aku bilang iya katanya. Udah dia aja lah, bisa aku atur katanya. Ya udahlah. Akad nikah, tapi dalam akad nikah kan nggak dibilang. Kan nggak dibilang aku nikahkan kepadamu selama 1 malam saja gitu. Kan ada bilang itu mut'ah. Nggak boleh, nggak sah itu. Pakai jangka waktu. Ini nggak ada dibilang, nikahnya kayak biasa. Ku nikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, maharnya sekian tunai. Ku terima nikah Polana, mahar sekian tunai. Sah nggak itu? Sah. Itu perjanjian kan di luar akad. Tahu-tahu udah menikah, cocok pula rasa orang itu. Bang, ada perjanjian kalian sama mantan suamiku itu, bahwa nanti aku mau diceraikan. Ya, itulah. Kalau umpama bang, kita nggak usah cerai, menurut abang kayak mana? Aku udah cocok, aku rasa sama abang daripada kan sama dia. Aku nggak mau lah sama dia. Nah, udah cocok, aku rasa sama abang. Oh gitu. Aku pun kebetulan cocok juga sama kau dek. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Aku nggak dapat fee, nggak apa-apa lah. Udah dapat lebih dari fee kok katanya. Oh jadi lanjut aja deh bang. Lanjut katanya. Habis itu pergi orang tuh. Pak kemana lah, mbak jangan jumpa kan? Nah, HP pun non aktif terus, ganti kartu. Asal dihubungi nggak bisa ganti kartu. Kira-kira macam mana itu? Ya udah lanjut. Berjanjian di luar akad nikah nggak mengikat itu. Nggak mengikat. Nah itu konsekuensinya, resikolah. Tapi umpama ditepatinya lah, begitu nikah sekali saja campur kayak mana kesepakatan, pakai pengaman dan sebagainya, habis itu dijatuhkanlah talak, habis itu hidah pun selesai, habis itu nikah, ya udah sah nikahnya. Kan syarat-syarat untuk talak 3 untuk boleh nikah sama mantannya itu kan sudah terpenuhi. Walaupun merekayasanya ini dilaknat Allah.
La'anallahul muhallila wal muhallala. Dilaknat Allah orang yang muhallil dan muhallalah. Muhallil itu siapa? Yang membuat dia bisa balik lagi sama suaminya. Muhallil namanya. Kalau dulu sengaja dicari mu'alaf Cina masuk Islam, masih baru, dan dia buta. Kenapa dipilih yang buta? Karena kalau nggak buta nampak cantik tak mau dia ceraikan. Jadi kalau yang buta kan sama aja perempuan yang manapun, yang penting sama dia duit. Nah, maka ketulahanlah terus sampai belakangan dibilang orang Cina buta. Kalau talak 3 baru bisa balik sama mantan suaminya kalau sudah nikah sama Cina buta. Padahal yang ini tidak Cina, tidak buta, tapi dibilang juga Cina buta karena dulu memang yang begitu jadi profesi Cina buta. Jadi ada yang kira-kira di sini mau profesi itu dirahasiakan. Ya? Oh iya, jatuh. Talak via SMS jatuh. Kalau diniatkan untuk mentolak. Karena via SMS itu sama dengan lafaz kinayah. Jadi kalau diniatkan memang untuk menceraikan istrinya jatuh. Tapi kalau untuk ngejuti istrinya saja nggak jatuh. Dek, kau kuceraikan. Ngejuti. Maksudnya apa? Pulang nanti kan pasti ribut. Begitu istri ribut, selamat ulang tahun. Rupanya di prank istrinya. Aku maksud apa? Enggak, mau ngeprank kau aja. Karena ulang tahun, hari ulang tahun kamu nih kan, katanya. Jadi bukan menceraikan aku itu SMS tadi itu. Mana pula? Di hari ulang tahun kau seharusnya aku kasih hadiah. Menceraikan pula, mana pula? Enggak jatuh. Karena enggak ada nih niat. Jadi ini SMS itu menempati tempat lafaz tapi kinayah. Tulisannya sore. Tapi menempati tempat lafaz. Kan yang menjatuhkan talak itu lafaz, bukan tulisan. Tapi tulisan itu bisa menempati tempat lafaz tapi tidak di tempat yang sore, yang kinayah. Gitu. Jadi kalau diniatkan jatuh. Jadi perbuatan suami tadi gimana? Dosa jika menceraikan istrinya tadi. Yang lagi hamil tadi. Wah. Iya, enggak berdosa. Kan sah. Enggak berdosa, cuman sungguh terlalu. Di mana perasaan dia? Pasti semua perempuan marah itu. Ya bahasa perasaan memang begitu. Bahasa perasaan. Talak bid'i itu menjatuhkan talak yang ketika itu tidak jadi iddah. Seperti menjatuhkan talak terhadap istrinya saat istrinya sedang haid. Haid itu tidak jadi iddah. Karena salah satu kuruk di situ 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Sementara Allah menyebutkan dalam Al-Quran, fatalliquhunna li'iddatihinna. Tolak kamulah mereka, para istri, sesuai dengan iddahnya. Maksudnya apa? Saat dijatuhkan talak, iddahnya jalan. Sementara dijatuhkan talak, waktu haid, iddahnya nggak jalan. Masa nunggu dulu. Suci dia, kemudian datang haid berikutnya, baru 1 kali suci. Baru iddahnya jalan. Maka karena tidak sesuai dengan ayat tadi, itu disebut talak bid'ah. Bid'i dalam artian haram. Sementara menjatuhkan talak terhadap istri yang sedang hamil, iddahnya jalan. Karena iddah perempuan hamil saat dijatuhkan talak adalah lahir anak. Ini malah cepat ini. 1/2 jam
lahir, habis selesai. Umpamalah sakit kali hati perempuan itu kan, akibat diceraikan dalam kondisi dia seperti itu. Nampak anak tuh berubah pikiran lakinya. Dek, aku mau balik lah dek. Gak bisa, ini sudah habis iddah. Tolak kita ini bang, tidak tolak rojai lagi, sudah talak bain, tak bisa bang. Ya udah kalau nggak bisa, tapi kan udah aku tanya sama Ustadz Supriyadi, nikah baru bisa kita dek. Itu kalau aku mau bang. Kalau rujuk itu mau abang, aku nggak punya pilihan. Abang bilang rujuk, jadi istri balik. Tapi kalau nikah baru bang, aku punya pilihan. Abang ondak, aku tak ondak, nggak bisa lah ya, kata. Jadi kayak mana dek, tega kali. Abang pun tega pula. Aku setengah mati berjuang melahirkan anak abang jatuhkan talak. Tega lah aku sekarang. Perkara anak amannya itu, insya Allah usaha pun abang kasih nafkah, aku sanggup nafkah. Baru satunya anak kita. Umpama tiba-tiba datanglah laki-laki, lebih ganteng, lebih kaya, lebih soleh, mau berniat meminangnya, boleh diterima pinangannya? Boleh. Tapi baru seminggu lagi melahirkan. Kok seminggu begitu lahir anak, menikah pun udah sah. Gimana Pak Ijal? Dah, umpama adalah tetangga kita begitu. Ayo jangan bisik-bisik tetangga ya. Secara hukum itu boleh. Jangan, parah kali, sama aja istri sama laki. Lakinya parah, istrinya berjuang melahirkan anaknya, diceraikan. Datang si istri, seminggu lahir anak, menikah di sana, parah lah. Sama-samanya itu parahnya. Jangan. Sah itu nikah. Sah jatuh talaknya dan sah nikah. Walaupun adat nggak pernah kita dengar orang begitu kan, tapi umpama terjadi begitu, udah diem aja lah kita, jangan dikomentari karena secara hukum sah. Jangan dipiralkan di WA grup. Nggak usah. Iddahnya, kalau di usianya usia menopause, maka iddah perempuan yang sudah nggak haid lagi. Tapi di usia menopause ya, iddahnya 3 bulan, bukan 3 kali suci. Kalau 3 kali suci nggak haid dia, kapan habis iddah? Sampai matilah habis, nggak habis iddahnya. 3 bulan dari sejak dijatuhkan talak. Nah, tapi di usia menopause. Berapa usia menopause? Ini beda pendapat ulama. Yang mu'tamad 60 tahun usia menopause itu. Ada yang berpendapat, tapi wakilah sebahagian kecil ulama, ada yang berpendapat enggak, pala 60 lah, 50 udah bisa. Di bawah 50 nggak ada khilafiyah, itu bukan usia menopause. Misalnya 45 tahun, tiba-tiba nggak keluar darahnya, apakah sudah bisa dikatakan dia menopause? Belum, itu masih mungkin pra. Hanya proses untuk sampai ke menopause, tapi belum. Saya suka juga, tapi karena kan ilmu yang mendukung kita di sini. Dokter Boyke, dia spesialis kandungan itu. Dia bilang perempuan itu tidak haid belum tentu dia menopause. Karena faktor untuk perempuan itu tidak haid itu bisa karena faktor stres. Sehingga dia sekian bulan bahkan sekian tahun bisa saja enggak haid. Tapi saat dia sudah hilang stresnya, subur kembali, bisa itu muncul balik. Walaupun mungkin udah 2 tahun dia nggak haid. Bisa faktor karena mungkin obat-obat yang nggak cocok. Apalagi sekarang apa KB itu kan. Jadi banyak faktor. Nggak semata-mata karena menopause. Belum.
Nah, makanya ulama di situ menyebutkan kalau belum sampai usia menopause tapi dia sudah nggak haid lagi, dia harus menunggu dulu sampai di usia menopause. Manakala sampai di usia itu 3 bulan setelah itu baru habis iddahnya. Itu. Karena kalau umpama di usia 40 tahun tak haid-haid dia, kita bilanglah 3 tahun nggak haid, jadi 43. Oh, udahlah, udah menopause laku ini udah 3 tahun nggak keluar darah. Terjadi perceraian dengan suaminya. Lantas dihukumi iddah menopause, berarti 3 bulan. Nikahlah dia. Tahu-tahu udah nikah, hilang stresnya. Dapat suami yang cocok rasa dia kan, hilang stresnya, subur. Di usia 45 setelah 2 tahun menikah, tahu-tahu datang haidnya. Bagus, elok balik. Ayo. Macam mana? Berarti kan iddah monopause itu kan gagal. Buktinya ini datang kok haid lagi. Jadi macam mana nikah yang selama ini? Apa hubungan yang selama ini? Campur layak suami istri. Nah, makanya jangan dulu. Pastikan dulu bahwa betul ndak haid ini karena monopause. Karena bisa jadi nggak haid ini bukan monopause. Saya punya jamaah ibu-ibu. Wah, ini memang orang lapangan ini banyak informasi yang sampai. Ada Ustadz, belum menopause dia Ustadz, hanya karena haid yang tertunda Ustadz. Contohnya aku Ustadz, setelah aku melahirkan anak Ustadz, 2 tahun setelah nipasku habis Ustadz, 2 tahun aku nggak datang-datang haidku. Aku pun berpikir, kok nggak haid-haid? Apa aku udah menopause? Tapi aku belum tua-tua kali kok. Masih yang 40-an kan belum tua itu. Nah, kok udah nggak haid lagi? Setelah 2 tahun Ustadz nggak haid tuh, tiba-tiba datang haid. Ya udah, sampai sekarang lancar. Nah, cobalah kalau dia terus dihukumi menopause, umpama terjadi perceraian, nikah dia, tahu-tahu setelah 2 tahun keluar balik darah haidnya. Cemana nikahnya itu? Nah, ini kan perlu ikhtiar. Makanya ulama ketika itu berijtihad, jangan dulu nikah sampai dipastikan betul itu menopause. Memastikan macam mana? Ya sampai di usia menopause lah. Makanya pendapat yang muktamad 60. Biasa kalau udah sampai 60 nggak keluar-keluar juga. Dari umpama 40 tahun nggak keluar, sampai 60 tahun, 20 tahun nggak keluar-keluar. Udah iyalah itu dah. Ustadz bercerai awak di usia 45, nunggu 60 tahun, 15 tahun, tak jadilah aku nikah lah Ustadz. Kalau gitu udah hambar aku nikah. Terserah lah, cuman lagi memang itu hukum. Nah, tapi kalau mau pakai pendapat yang dhaif, nah itu tadi 50 tahun. Dari kalau 45 nunggu 5 tahun. Waktu saya sampaikan sama ibu kayak gini, lama kali lah Ustaz nunggunya. Lama kali lah Ustaz, sampai 60 tahun. Nah apa Bu? Ibu mau jadi janda rupanya? Kan belum kan? Ya udah, ini hukumnya untuk yang janda. Di posisi dia nggak haid. Nah, beda kalau meninggal suami. Nah, kalau meninggal suami itu tidak sampai menunggu usia menopause. Karena iddah wafat lain lagi, bukan salah satu kuru. Bukan 3 bulan atau yang menopause. Itu jelas. Kalau meninggal suami berapa iddah? 4 bulan 10 hari. Asal sudah 4 bulan 10 hari setelah suami meninggal, umpama ada yang nanya-nanya, udah bolehlah dijawab. Tapi belum apa, ini kebetulan dia kan nggak haid-haid nih, usia masih 40 tahun. Kan nunggu sampai usia menopause. Enggak, ini bukan dicerai, ini wafat suami. Jadi beda lagi. Nah, beda lagi. Cerai hidup atau cerai mati beda tuh. Nah. Oh,
kan cerai, meninggal suami dalam kondisi istri hamil. Ini dipilih mana yang lebih lama. Ihtiyatnya begitu. Kalau 1 hari setelah dijatuhkan talak meninggal, setelah 1 hari menjelang lahir anak meninggal suaminya. Karena meninggal suaminya mungkin stres, shock dia, lahir terus anaknya. 1 hari itu juga. Idahnya idah wafat apa idah hamil? Hah? Idah wafat itu dipakai. Kenapa? Kalau idah hamil udah habis idahnya. Cepat kali. Nah, ini pakai idah wafat. Berarti 4 bulan 10 hari. Tapi ini usia hamilnya baru kita bilanglah 1 bulan. Atas meninggal suami. Nah, meninggal suami. Kalau pakai idah hamil, ya, kalau pakai idah hamil berarti nunggu lahir anak, kan gitu. Nunggu lahir anak baru dia boleh menikah. Lama ya. Tapi kalau pakai idah wafat 4 bulan 10 hari. Nah, jadi ini pakai yang lama. Pakai yang lama, jangan pakai yang cepat. Jadi yang lama itu apa? Idah hamil, bukan idah wafat. Kan baru 1 bulan, ya kan? Nah, nggak pakai idah wafat. Kalau tadi idah wafat, karena lebih lama idah wafat daripada idah hamil. Nah, kalau ini tidak pakai idah wafat. Kalau pakai idah wafat kan 4 bulan 10 hari. Kalau pakai idah hamil berarti nunggu 8 bulan lagi karena baru 1 bulan. Lagipun kan naif, ada di dalam, tiba-tiba dia menikah. Jadi bersih, istibrok dah dulu. Jadi mana yang lebih lama idahnya? Gampang jawabnya. Wong masih istrinya hidup aja, istrinya masih ada aja pun nggak diceraikan, boleh kawin lagi. Iddah itu kan tujuannya untuk apa? Membersihkan rahim dari kemungkinan hamil. Suami kan nggak hamil, nggak perlu ada iddah. Masih hidup istrinya, belum diceraikan, nikah lagi boleh nggak? Apalagi sudah diceraikan, masa pakai iddah? Enggak. Kalau istri-istri protes, ya memang begitu hukumnya dari Allah. Sama dengan protes kayak gini istri, enaklah laki-laki boleh suami 2, boleh istri 2, 3, sampai 4 bahkan. Kami istri-istri cuma 1 aja. Muak penawak tak bisa. Nah, kalau dia muak bisa tambah 1. Kalau aku muak, paksa itu juga lagi. Gimana? Ya memang begitu. Hikmahnya banyak. Kalau suami 1, istri 4, hamil 4, jelas anak siapa? Kan jelas anak siapa? Anak siapa ini? Anak itulah ayahnya. Tapi kalau suami 4, istri 1, ketika hamil, ini anak siapa? Nggak tahu. Paksa ditengoklah, hidungnya hidung si anu, matanya mata si anu. Jadi perlu pembersihan karena menyangkut soal nasab. Nanti kan nggak mungkin binti siapa ini, udahlah kadang nggak tahu pasti binti rami-rami. Alah ya Allah. Baik. Udah jam berapa itu? Nanti tak ngaji di sana. Seginilah dulu ya. Nanti akan datang mana ini? Seperti sunyi. Nggak dengan jam. Udah segitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.